Halo, saya Anti dari Rumah Ningrat. Saya akan menjelaskan 10 kendala dalam mencari konsumen. Yang pertama adalah konsumen suka membandingkan DP dari satu developer dengan developer lain. Yang kedua, jumlah unit yang promo itu biasanya stoknya sangat-sangat sedikit. Yang ketiga, kendala konsumen yang ingin memiliki rumah adalah BI checkingnya itu jelek. Terus juga kondisi iklim yang tidak stabil, misalkan hujan deras atau angin kencang, sehingga pada saat konsumen ingin cek lokasi itu belum bisa dilakukan saat itu. Dia biasanya menunda sampai dengan waktu yang dia tentukan lagi. Yang kelima itu di beberapa proyek yang diminati konsumen dengan antusias tinggi, biasanya terkendala dengan DP yang cukup tinggi. Terus juga kurangnya keterbukaan konsumen terkait berkas, maksudnya terkait persyaratan KPR. Dan juga kendala konsumen cek lokasi tanpa adanya janjian terlebih dahulu dengan marketing yang biasa dia tanya. Karena itulah setibanya dia di lokasi, jika tidak didampingi dengan marketing yang biasa dia tanya, itu dia akan ketemu dengan marketing lain sehingga bookingnya pada marketing lain. Dan lagi, kurangnya kepercayaan konsumen untuk membeli dikarenakan perumahannya itu kurang tertata rapih dari akses jalannya, karena biasanya perumahan yang sedang dalam tahap pembangunan itu untuk akses jalannya itu baru dibereskan beberapa bulan kemudiannya. Terus tidak adanya customer service, sehingga konsumen itu jika merasa kurang misalkan dia bertanya tapi masih ada yang beberapa yang kurang jelas, itu dia akan sedikit menyalahkan marketing karena kurangnya dia mendapat penjelasan. Disitulah sebenarnya kita butuh customer service untuk penjelasan kepada konsumen. Yang ke-10 adalah kurangnya media informasi yang cepat dan akurat terkait blok yang kosong, yang terbooking dan yang belum terbookingnya. Itu tadi 10 kendala ketika mencari konsumen. Dan saat ini saya akan menjelaskan 10 kendala dari konsumen proses pemberkasan sampai dengan proses akad kredit. Yang pertama adalah hasil BI checking yang keluarnya lama. Biasanya memakan waktu antara 4 hari sampai dengan 1 minggu. Padahal proses BI checking itu bisa saja hanya 30 menit atau 1 jam. Yang kedua, kurangnya kesiapan arahan ke konsumen terkait berkas yang akan dikumpulkan sebagai syarat KPR dan kesiapan konsumen akan pemberkasan. Yang ketiga, kurangnya pengarahan terkait pemberkasan dan syarat KPR oleh pihak pemberkasan. Yang keempat, kurang kooperatifnya konsumen perihal deadline berkas. Yang kelima, ketakutan konsumen akan perihal pembayaran DP atau pelunasan dikarenakan proyek tersebut belum adanya rumah atau bangunan. Yang keenam adalah kendala perbedaan pembayaran antara proyek yang NUP dengan proyek yang existing. Yang ketujuh, kendala pemberkasan yang tidak semua konsumen siap dengan deadline-nya, karena bisa jadi dia posisi sedang di luar kota atau sedang banyak-banyaknya pekerjaan. Yang kedelapan, kendala informasi pembayaran DP yang tidak sesuai dengan memo. Yang kesembilan, kendala informasi pembayaran DP yang tidak sesuai dengan nilai pembayarannya yang disampaikan ke konsumen. Jadi antara penyampaian marketing dengan pembayaran DP yang harus dilaksanakan di finance itu ada perbedaan. Juga
kendala perubahan memo yang terlalu cepat berubah. Misalkan di akhir bulan ya, akhir bulan itu biasanya DP semula misalkan 8 juta, DP di awal bulan itu misalkan 7 juta. Itu pemberitahuannya itu terlalu cepat sehingga ada miss sedikit ke konsumen bahwa pada saat dia booking di tanggal 1 itu seharusnya sudah di harga baru, tapi ini memonya keluarnya itu sore hari, sehingga konsumen yang booking di pagi hari dia dapat infonya itu DP di bulan kemarin, tapi setelah dia booking dia itu masuk pada DP bulan berikutnya. Jadi sebaiknya itu untuk memo dikeluarkan di akhir bulan dan disahkan pada malam hari, baru besok harinya disahkan gitu. Ini untuk memo DP gitu ya. Yang ke-11, kendala untuk menuju ke SP3K masih tergolong lama. Yang ke-12, kendala penjadwalan akad yang terburu-buru, sehingga biasanya konsumen agak sedikit sensitif dan dia bilang, kenapa sih mbak kok buru-buru, emangnya nggak bisa di hari saya libur, seperti itu. Dan ini memang perlu dikondisikan dari pihak pemberkasan agar bisa mengkondisikan akad kredit yang sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ke-13 adalah perbedaan lokasi seat plan dengan yang ada di real lapangan. Terkadang yang kita lihat di seat plan itu sederhana, begitu kita lihat di lapangan itu kondisinya ada sedikit yang tidak sesuai. Misalkan posisi hook yang tadinya hook hidup, dia jadi hook mati, kurang lebih seperti itu. Yang ke-14, perbedaan data dan biaya hook kelebihan tanah dengan real yang ada di lapangan. Yang ada kelebihan tanah di seat plan itu adalah 24 meter, tetapi real di lapangannya hanya ada 16 meter. Dari situ ada selisih perbedaan sekitar 8 meter, sehingga kita harus menjelaskan lagi kepada konsumen bahwa ada perbedaan antara seat plan dan real di lapangannya. Diharapkan sih kedepannya ini tidak menjadi tanggung jawab marketing menjelaskan pada konsumen, karena di sini nanti pihak marketing yang akan diragukan kredibilitasnya. Padahal memang perubahan itu ada di lapangannya itu sendiri. Yang ke-15, kurangnya edukasi penjadwalan akad dengan kondisi rumah di lapangan. Yang ke-16, perubahan seat plan dan harga yang mendadak. Yang ke-17, proses terima kunci yang agak lama dari jadwal akad. Karena kadang-kadang ketika setelah akad kredit konsumen mau serah terima kunci, itu biasanya atau dalam kondisi tertentu kunci belum standby di kantor dan masih dipinjem pihak di lapangan. Bisa jadi itu dari vendor, bisa jadi itu dari pihak bank yang melakukan LPA. Yang ke-18, tidak kooperatifnya perjanjian perihal jadwal pembangunan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu contohnya adalah ketika pembayaran DP pembangunan rumah yang pembeliannya secara cash, minimal DP masuk 50 juta, tetapi tidak langsung dibangun rumahnya karena dia harus menunggu 1 atau 2 minggu ke depan. Itu membuat konsumen agak sedikit gelisah ya, karena kan pinginnya cepet-cepet dibangun. Yang ke-19, proses pengembalian yang cukup lama pada proses reject atau mundur, reject BIC ataupun reject berkas di bank untuk pengembalian booking ataupun pengembalian DP-nya. Yang ke-20,
kurangnya informasi proses pengembalian dana ke konsumen yang itu harus dilakukan oleh marketing, padahal sebenarnya bisa saja pemberitahuan dari pihak pemberkasan bahwa memang berkasnya reject atau dikembalikan. Dan juga perihal pengembalian DP-nya bisa juga disampaikan oleh bagian finance atau bagian yang terkait. Yang ke-21, kurangnya koordinasi antara semua divisi, baik itu dari marketing, analis, project, legal, purchasing, finance, dan semua yang terkait dalam hal pembangunan rumah.